Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan saya Davina Saharani Alistia, jurusan Teknik Sipil, D3 Teknik Sipil dari kelas 1 TS3 nomor absen 6. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan AutoCAD 2024 dan juga pengenalan shortcutnya. Di sini kita akan membahas menu bar yang ada di AutoCAD ini. Yang pertama ada Draw, Modify, Annotation, Layers, dan lain-lain. Kali ini kita akan fokus pada menu bar Draw. Nah, apa aja sih yang ada di menu bar Draw? Kita akan membahas yang pertama Line. Apa itu Line? Line itu untuk membuat garis aja. Kita akan menggunakan shortcut L, Enter. Di sini sudah muncul penggunaan shortcut Line. Di sini kita akan langsung mencontohkan ya guys. Kalian mau menggunakan panjangnya 100 bisa, 200 bisa. Jadi seperti ini. Ini sudah 100 ya guys. Karena aku zoom, ini 100. Kemudian lanjut contoh lagi. Kita akan membuat garis lagi. L, Enter. Cara meluruskan itu cari di titik kiri. Itu terdapat kotak hijau. Ini untuk meluruskan. Nah, akan muncul garis hijau seperti ini untuk meluruskan. Kemudian 200. Ini sudah muncul 200. Untuk mengakhiri garis atau apapun itu, semuanya yang ada di AutoCAD itu bisa menggunakan Enter, spasi atau ESC. Kita akan menggunakan Enter. Nah, ini sudah terputus. Kita akan menggunakan garis lagi. Contoh lagi, Line. Kita cari kotak hijau, kemudian diluruskan lagi. Nah, kita ketik 300. Enter. Ini akan membentuk garis dengan panjang 300. Seperti ini untuk penjelasan lain. Kemudian kita akan menjelaskan polyline. Polyline, apa sih polyline itu? Polyline itu seperti garis line, cuman ada beberapa titik atau beberapa garis yang tidak terputus. Jadi kalau ingin membuat berbagai bentuk yang tidak terputus, kalian bisa menggunakan polyline. Kita akan mengambil contoh membuat persegi dengan polyline. Shortcutnya apa? PL, Enter. Ini sudah menjadi polyline. Kemudian kita akan membentuk persegi ya. Tentukan titik pertama. Kemudian tarik ke kanan, ada garis hijau ini, garis bantu. Kita ketik 20. Enter. Ini sudah membentuk 20. Kemudian 20 lagi. Enter. Kemudian ke kiri 20 lagi. Enter. Untuk menutup persegi ini agar pas, agar kita tidak menyesuaikan lagi, tinggal ketik C, Enter. Itu untuk menutup sebuah persegi ini. Jadi kita tidak usah susah-susah untuk mencari titik terakhir. Kita bisa menggunakan C, Enter untuk menutup. Kita buat lagi. PL, Enter. Kita akan meluruskan lagi dengan titik hijau ini. Di sini. Kita tarik ke kiri. Sepanjang 50. Enter. Ke bawah. 50 lagi. Enter. Ke kanan 50 lagi. 50, Enter. Kemudian untuk menutupnya menggunakan C, Enter. Nah, ini sudah berbentuk persegi dengan ukuran 50 x 50. Kita bisa membuat persegi panjang dengan menggunakan polyline. Kita akan membuat contohnya lagi. PL, Enter. Di sini kita tarik hijau pojok sini untuk membuat di sini. Kita tarik ke kanan sepanjang 100, ke bawah 50, kemudian ke kiri lagi 100. Kemudian untuk menutupnya kita menggunakan C, Enter. Ini sudah terbentuk persegi dan juga persegi panjang. Lanjut, kita akan mengenal circle. Sudah tahu kan apa itu circle? Yaitu untuk membuat lingkaran. Circle ini untuk membuat lingkaran. Shortcutnya tinggal C, Enter. Kita akan membuat contoh
lingkaran di sini. Nah, kalian mau radius berapa? Oh iya, sebelum mengenal atau membuat circle, di sini ada beberapa menu, yaitu ada center radius, ada center diameter, 2 point, 3 point, tan radius, dan tan. Di sini kita akan belajar center radius terlebih dahulu. Center radius yaitu dari titik center dengan ukuran radius. Kita akan coba ya di sini. Kalian mau radius berapa? Misal radius 20. Kita akan membentuk lingkaran dengan radius 20. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian lanjut, kita akan membuat lingkaran dengan menggunakan diameter. Kita akan membuat di sini. Jadi kalau kita membuat lingkaran dengan radius ataupun diameter itu akan berbeda satu sama lain ya, teman-teman. Kita akan membuat menggunakan diameter. Diameter 20. Hasilnya pasti berbeda, lebih kecil ya, teman-teman. Karena ini menggunakan diameter, ini menggunakan radius. Kemudian di circle ada 2 point. Nah, untuk 2 point ini gampang sebenarnya. Bisa membuat lingkaran bebas dengan di luar radius ataupun diameter. Kalian mau membuat lingkaran terserah mau berapa. Dengan 2 titik saja. Jadi dari center, kita cari center, titik pertama di sini, titik. Nah, titik pertama di center, titik kedua di atas tadi. Jadi ini untuk 2 point, 2 point. Kalau 3 point, berarti kita akan membentuk lingkaran dengan titik, 3 titik. Kita buat contoh lagi di sini. Dengan 1 titik center, 2 ke atas, dan juga 3 ke kanan, ke kiri, ke bawah, terserah. Jadi ada center, kemudian atas, samping, terserah ya, kalian mau membuat di mana aja, yang penting ada 3 titik. Nah, sudah, ini membuat lingkaran dengan 3 point. Kemudian di circle ada beberapa tan radius dan tan ini kita tidak membahasnya hari ini. Kemudian kita akan belajar arcs. Apa itu arcs? Arcs itu untuk membuat lengkungan. Dimana di menu arcs ini ada beberapa pilihan ya. Ada 3 point, center, dan lain-lain, ada banyak ini. Kita akan belajar 3 point dulu. 3 point itu, oh iya, shortcutnya arcs itu ARC, kemudian enter. Kita akan sudah menemukan menu arcs. Arcs itu untuk membuat lengkungan. Nah, kita di sini belajar 3 point tadi ya. Di titik 1, kemudian 2, kemudian 3. Sebelumnya kalau mau memutarbalikkan ini, dimirrorkan, itu tinggal kita ketik lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Ini kita tinggal tekan Ctrl CTRL, itu tekan terus, itu akan membuat lengkungannya mirror atau memutar arah seperti ini. Jadi untuk arcs ini bisa membuat lengkungan. Kalau kalian cuma mau membuat lengkungan saja, tidak full membentuk lingkaran, kalian bisa menggunakan arcs. Seperti membuat pintu, membuat gambar arsir pintu, itu kita bisa membuat arcs. Kemudian kita akan membahas di rectangle. Apa sih rectangle itu? Rectangle itu untuk membuat persegi, teman-teman. Kalau tadi bisa membuat persegi dengan menggunakan polyline, kita akan belajar persegi dengan langsung berbentuk persegi. Jadi kita cuma memberikan panjangnya berapa, langsung bisa membentuk persegi. Di sini shortcutnya rectangle itu REC enter. REC enter. Ini sudah berupa rectangle atau bisa membuat persegi atau persegi panjang. Misal kita buat contohnya. Membuat persegi dengan panjang 50 x 50. Di sini kita cari titik utama dulu, kita tarik, kita ketik 50, 50. Enter. Nah, seperti ini teman-teman. Ini persegi dengan panjang 50 x 50. Kemudian kita akan membuat contoh rectangle dengan
persegi panjang. Kita ketik lagi REC, enter. Kita akan membuat panjang 100 kali 50. Di sini 100,50. Seperti ini. Ini sudah membentuk persegi panjang. Jadi kita bisa membuat persegi atau persegi panjang itu menggunakan polyline ataupun rectangle, teman-teman. Kalau polyline tadi bisa membuat garis dengan banyak atau tidak akan terputus. Kalau persegi dengan menggunakan rectangle ini langsung berbentuk persegi, tidak akan berubah bentuk seperti polyline. Kemudian kita akan membahas polygon. Di sini ada rectangle dan juga polygon. Kalau polygon itu untuk membuat beberapa sisi. Polygon itu shortcutnya adalah POL enter. POL enter. Kita akan ketik POL di sini. Kita akan ketik POL enter untuk menggunakan polygon. POL enter. Ini sudah menjadi polygon. Nah, kalau udah muncul enter number of side ini, kita bisa menentukan mau berapa banyaknya segi. Misal kita mau membuat persegi 6, segi 6. Di sini sudah segi 6. Nah, kita langsung saja membuat contoh segi 6 dari satu titik. Ini ada enter and option. Itu ada dua, inscribe, encircle, atau circumscribe. Bedanya itu inscribe. Kalau inscribe itu titik pusat ke ujung sudut. Jadi titik pusat kita ke sudutnya. Kalau circumscribe itu titik pusat ke panjang garis. Langsung kita contohkan saja biar tidak bingung. Kalau inscribe terlebih dahulu ya, kita buat inscribe. Nah, ini tuh langsung dari sudut, teman-teman. Ini tadi sudutnya. Jadi kita dari titik pusat ke sudut. Kalau mau sudutnya di samping itu sama aja ya, teman-teman. Jadi kita akan membuat dari center ke sudut seperti ini. Kemudian kita buat lagi dengan polygon, POL enter, dengan segi 6 lagi, tapi dengan menggunakan apa tadi satunya, circumscribe ya, dengan menggunakan circumscribe. Kita cari circumscribe. Nah, di sini kita tinggal tarik circumscribe itu dari apa tadi, panjang sisi. Jadi kita itu dari center ke panjang sisi. Kalau tadi kan di sudut, sekarang di panjang sisi. Jadi kita tinggal ngeluruskan dengan panjang sisi seperti ini. Nah, itu bedanya polygon dengan menggunakan inscribe dan juga circumscribe. Ini tadi inscribe dengan sudut. Nah, ini tadi dengan sudut. Kemudian yang ini tadi dengan panjang sisi. Kemudian di sini kita akan membahas ellipse. Apa itu ellipse? Ellipse itu seperti lingkaran itu, guys, yang lonjong bentuknya. Di ellipse ini ada 3 pilihan. Ada center dengan panjang jari-jari ya, atau jari-jari dengan 2 titik seperti ini. Nah, kemudian kita cari jari-jarinya. Kalau kalian mau cari jari 30, misal dot. Nah, sudah berbentuk dengan jari-jari 30. Ellipse dengan berbentuk 30. Kemudian ada aksis N. Ini ada 3 titik, yaitu diameter dan juga jari-jari. Kita akan contohkan lagi di sini. Terserah ini mau membuat berapa, contoh 30 lagi. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini untuk yang 3 titik tadi. Saya ellipse dengan 3 titik dan aksis dan N, yaitu dengan diameter dan juga ini tadi. Kemudian ada elliptical arch. Elliptical arch ini seperti membuat ellipse tapi tanpa tertutup. Jadi kita akan contohkan langsung saja. Kalau kalian mau membuat ellipse tapi tidak full atau tidak nutup, gini, tinggal gini aja.
Nah, ini kayak kalau kalian mau membuat elips setengah ataupun cuma butuh beberapa lengkungannya saja, kita bisa menggunakan elliptical arch. Kemudian kita akan belajar di menu Spline. Ini Spline ada di menu bar draw ini. Kita klik, akan muncul beberapa menu lagi lainnya. Kita akan belajar Spline Fit, dimana Spline Fit itu untuk membuat gelombang. Spline ini ada dua, sebelumnya ada dua, Spline Fit dan juga Spline CV. Spline Fit ini akan membentuk gelombang dengan sesuai dengan titiknya. Misal kita klik titik di sini, kemudian kita klik lagi titik di sini. Nah, dia akan membuat garis lurus seperti titik yang kita klik tadi. Nah, lanjut kita buat, kemudian kita buat lagi ke atas dengan sesuai berjalannya titik. Kalau kalian mau membuat gelombang, bisa menggunakan Spline Fit ini. Kemudian kita tekan enter untuk mengakhiri. Bedanya apa sih Spline Fit dengan CV? Nah, kalau CV ini tidak sesuai dengan titik gelombangnya. Jadi, mari kita contohkan saja langsung. Misal kita ambil titik di sini, kemudian yang kedua di sini. Ini akan membuat lengkungannya 50% dari titik. Jadi lengkungannya itu 50%. Kita buat titik lagi di sini, kita buat titik lagi di sini, kita buat titik lagi di sini, kita buat titik lagi di sini. Nah, seperti ini. Lengkungannya itu 50% dari titik yang kita ketik, yang kita klik. Ya, ini 50% ke sini. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas rectangular revision code. Revision code ya, di sini. Revision code itu untuk menandai apa yang salah di sebuah gambar kerja. Jadi untuk revisi, ini hanya untuk sebuah tanda revisi. Kita akan membuat contoh dengan persegi dan juga lingkaran. Seperti ini. Kita akan merubah persegi lingkaran ini menjadi revision code tadi. Kita ketik, klik, kemudian kita klik ini, terus kita ketik ulang ya, maaf ulang, kita buat revision code-nya, kita klik, kemudian kita cari di sini ada tulisan objek, kita klik, kemudian kita cari objeknya, ini persegi. Yes, seperti ini. Kalau mau berubah atau mau membuat terserah atau bebas, itu ada pilihan, ada rectangular, polygon, kemudian freehand. Freehand itu bebas, mau berbentuk apapun. Jadi seperti ini. Kalau kalian mau membentuk apa yang mau direvisi, bisa berbentuk seperti ini. Misal di lingkaran ini ada yang salah menurut kita pas kita cross seksi, terus kita tinggal membuat dengan menggunakan freehand tadi. Jadi guna dari revision code ini adalah untuk menandai apa yang salah di gambar kerja, untuk membuat revisi. Jadi tanda ini bisa untuk menandai revisi gitu. Ada yang salah dengan gambarnya atau bagaimana. Sekian untuk pembelajaran AutoCAD 2024 hari ini, dengan saya Davina Saharani Ekstia, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.